kitab suci, yaitu dari kitab Yunus. Ya, sebelumnya, mari kita buka dulu dalam kitab Yunus. Kita buka dari kitab Yunus, pasal pertama dan kedua. Ini cukup panjang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya pikir tadinya mau kita baca pasal 1 dulu, baru nanti pasal 2, tapi ternyata nggak kayaknya nggak ini apa, nggak dapat gitu ya. Tapi kita baca bersama-sama, jangan capek untuk membaca dan mendengarkan ya. Oke, saya akan baca ayat yang ganjil begitu. Pertama dan Bapak Ibu, saudara sekalian yang mohon maaf, ini boleh dikurangin sedikit Pak. PowerPoint boleh diturun kecilin sedikit ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap, begitu seterusnya. Kita akan baca secara bergantian. Oke, cek satu. Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak Boim. LAI memberikan judul dari perikop ini yaitu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat dari sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu dan untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka yang membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunlah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pasal kedua saya akan bacakan ayat yang ganjil. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku.
Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan ialah keselamatan adalah dari Tuhan. Bersama-sama kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami telah buka firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, Kau boleh pimpin jalan khotbah ini, dan Kau boleh pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Berbicara kepada setiap hati kami, dan biar kami boleh mendapatkan berkat, ya Tuhan. Dan juga kami boleh, ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya padamu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mungkin kitab Yunus ini kitab yang sering kita dengar kita sudah sangat familiar ya dengan kitab ini ya. Siapa di sini yang nggak tahu cerita tentang Yunus, boleh angkat tangan? Tidak ada. Saya rasa semua sudah tahu ya, sudah sangat familiar. Kenapa? Karena ini kitab Yunus ini mungkin dari kita kecil kita sudah sering mendengarkan dari sekolah minggu ya. Jujur aja, waktu kecil salah satu kitab yang cerita yang paling kita berkesan tuh cerita tentang Yunus, benar nggak? Kenapa? Hah? Di perut ikan. Betul ya, itu kayaknya wah, kayaknya itu cerita spektakuler banget ya. Bisa di perut apa, Yunus ditelan perut ikan. Ada ya ikan seperti itu. Bahkan sampai orang banyak mengilustrasikan ikan besar itu adalah ikan paus ya. Padahal faktanya nggak mungkin ya. Nggak mungkin apa orang orang kalau kata ikan paus pasti mati gitu ya. Nah, tetapi ada yang unik ya. Walaupun sebagai kita mendengar kisah ini dan sangat terkesan dan kisah yang spektakuler. Pada hari ini saya akan membawakan kisah Yunus, ya bukan soal kisah spektakuler, tapi ada sisi lain, ya ada bagian lain yang kita bisa pelajari, ya. Kalau kita hanya berfokus pada peristiwa yang spektakuler itu, ya itu saya rasa itu kita terlalu mengecilkan firman Tuhan. Ada makna yang jauh lebih dalam, ya. Dan izinkan saya untuk membawa untuk membawa menyampaikan latar belakang dari kitab Yunus ini ya. Kitab Yunus ini adalah salah satu kitab yang menceritakan tentang Nabi Yunus bin Amitai. Yunus bin Amitai adalah seorang nabi di Perjanjian Lama, dan kitab Yunus digolongkan dalam kitab nabi-nabi kecil, di kitab nabi kecil di kitab Perjanjian Lama. Nah, penulisnya itu tidak diketahui sebenarnya ya. Tapi para ahli ada yang berpendapat bahwa ini adalah penulisnya Yunus sendiri. Nabi Yunus sendiri yang menulis, tetapi banyak juga yang meragukan. Ya, mana yang benar ya, tapi bukan itu poinnya di situ. Ya, mana yang benar ya? Bukan berarti bukan Yunus yang nulis, berarti apakah ini bukan firman Tuhan? Ya, saya nggak berani bilang ini kitab Yunus sendiri, tapi poin apa yang kita mau ambil hari ini. Bahkan sebagian para ahli berdebat ya dalam hal ini, banyak bahkan teolog reform sekalipun ya, mereka berpendapat bahwa kitab Yunus ini bukan kisah nyata. Ya, sebagian masih kita menyatakan bahwa ini kisah nyata. Ya, tapi ada juga sebagian para ahli yang mengatakan bahwa ini bukan kisah nyata. Ini adalah kisah perumpamaan. Ya, bukan bermaksud kita nggak percaya mujizat. Ya, bukan percaya mujizat, tetapi apa yang penulis mau sampaikan kepada kita semua? Apa yang penulis mau sampaikan kepada para pembacanya? Baik itu pembaca pertama maupun kita. Ya. Saya nggak bahas pendapat ini apakah ini cerita perumpamaan atau kisah nyata. Ya, itu nggak penting menurut saya. Tetapi poinnya adalah apa yang mau disampaikan dari kitab ini. Ya, mungkin nanti kita boleh ya Pak Risa, kita bikin PA satu-satu ya Pak ya, tentang bahas kitab ini ya Pak ya, lebih dalam lagi. Apakah ini kisah nyata atau enggak gitu ya. Ya, tetapi kalaupun itu bukan kisah nyata, ya perumpamaan, ya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, apakah itu kisah nyata juga? Tidak kan ya? Nah, nanti kita mungkin kalau ada waktu kita boleh bahas ya Pak ya. Oke.
Di dalam kitab ini kita bisa mengambil beberapa prinsip yang dapat kita renungkan. Ya, kenapa? Ya, kitab ini, oh ya, maaf sebelumnya, kenapa kitab ini agak sedikit berbeda dari kitab nabi-nabi pada umumnya ya. Kalau kitab nabi-nabi biasa berisi tentang ada penulisan sejarah dan juga ada nubuatan ya. Tapi di kitab Yunus ini seolah-olah nubuatan tuh tidak ada, kayak tanda kutip ya, seolah tidak ada ya. Nubuatan tidak ada, bahkan ini bukan bergaya seperti laporan sejarah atau kronologi. Ini bentuknya adalah prosa dan puisi. Ya, di mana di dalamnya mengandung banyak majas, seperti majas metafora yang bagaimana digambarkan. Misalnya tadi kita baca seperti laut apa seolah-olah menghampaskan kapal, mau menghancurkan kapal kalau dalam bahasa aslinya. Itu seperti metafora ya. Seolah-olah laut yang punya tangan mau hancurin kapalnya. Ya, kemudian ada juga banyak ironi, ironi dan juga banyak paradoks yang di dalamnya. Nah, yang kita bahas tema hari ini adalah paradoks, yaitu paradoks itu apa? Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan kebenaran umum tapi mengandung kebenaran. Atau pernyataan atau dua pernyataan yang seolah bertolak belakang tapi itu mengandung kebenaran. Misalnya contohnya ya, kita ini manusia semakin dewasa ketika kita semakin tidak bergantung pada orang lain. Betul ya? Tetapi di saat yang bersama, manusia, kita orang Kristen, semakin dewasa kalau kita semakin bergantung kepada Allah. Itu fakta ya, berbentangan ya. Tapi itu sebuah kok bertentangan ya, tapi itu adalah sebuah paradoks ya. Itu yang kita akan sampaikan kita akan pelajari hari ini. Paradoks seperti apa? Ya, yang saya yakin ini sangat berelasi kepada kita semua ya. Sebelumnya ada 3 poin khotbah yang saya sampaikan, yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Allah menunjukkan belas kasihannya melalui sebuah ketetapannya yang pasti itu akan terjadi. Ya, kita pernah belajar sini mengenai ketetapan Allah ya, dan itu pasti terjadi dan dalam ketetapan Allah itu juga dapat ada belas kasihannya. Kedua, ketetapan Allah melalui peristiwa-peristiwa terjadi itu sekaligus menunjukkan sebuah paradoks. Yaitu paradoks apa? Ya nanti kita pelajari sifat asli manusia. Ya, apakah kita ya seperti itu? Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menguji diri kita dalam doa, bahkan dalam pertobatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan atau kita sungguh-sungguh bertobat? Yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, hal pertama, Allah menunjukkan belas kasihannya melalui pertobatan, melalui ketetapannya. Nah, kisah ini dimulai dengan firman yang datang kepada Yunus, yaitu panggilan Injil. Yaitu firmannya apa? Kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Untuk apa? Tuhan menyatakan apa? Bahwa kejahatan Niniwe ya telah sampai kepadaku. Ya ini kita bisa ambil ambil pelajaran bahwa ya jangan main-main dengan hidup kita ya. Kejahatan kita, segala macam pelanggaran kita itu pasti sampai kepada Tuhan ya. Dan ini yang unik ya. Ini adalah sebuah panggilan pada Yunus, pada Yunus untuk memperingatkan bangsa Niniwe ya. Dan ini adalah panggilan Injil, yaitu panggilan Injil untuk mengabarkan Injil kepada bangsa ya bangsa Niniwe. Nah, di sini nggak dijelaskan Niniwe itu maksudnya Asyur, sebenarnya itu Asyur, ibu kota dari Asyur ya. Tetapi intinya bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Dan kejahatan mereka sampai kepadaku itu kan. Intinya apa? Tuhan mau memberikan apa? Peringatan kepada bangsa Niniwe untuk apa? Supaya apa? Bertobat ya. Ini yang menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum ada penghukuman itu, biasanya juga ada apa? Ada apa? Peringatan pada kita. Ya. Nah, ini yang biar ini menjadi renungan bagi kita juga ya, bahwa bersyukurlah kalau ada orang yang menegur kita ya. Bersyukurlah ada orang yang mengoreksi kita atau Tuhan sendiri mengoreksi kita melalui sebuah peristiwa. Biarlah kita minta kepekaan dalam hati kita untuk kita boleh menyadari, oh ya Tuhan, ini aku do something wrong, aku melakukan kesalahan ya. Melalui teguran, bahkan melalui disiplin sekalipun ya, biarlah kita boleh dengan rendah hati minta supaya kita bisa bertobat, berbalik ya dari kesalahan kita. Kembali lagi, panggilan Injil ini, panggilan untuk memberitakan Injil kepada Yunus ya. Ini sama seperti halnya ketika Abraham dipanggil oleh Allah ya, oleh Allah untuk menjadi berkat, untuk menjadi umatnya, dikuduskan dan Allah selalu mengatakan apa kepada Abraham? Oleh karena engkau semua bangsa akan menerima berkat ya. Ini adalah panggilan sebenarnya, panggilan Injil kepada Yunus ya.
Dan Yunus adalah seorang nabi Tuhan, ya nabi Tuhan. Ketika mendapatkan tugas seperti ini seharusnya diterima dengan ucapan syukur. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Di ayat yang 3, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, di peringatan ini, panggilan berita sukacita ini ya, sebuah amanat agung ini ya, itu direspon berbeda oleh Yunus, yaitu apa? Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Tarsis dari hadapan Tuhan. Dan di mana Tarsis itu? Baik, mungkin boleh ditunjuk petanya. Ya. Oke, menurut para teolog, Tarsis itu kemungkinan besar berada di, ada yang tahu tentang lokasi di mana? Kalau ada yang, eh? Tarsis tuh di mana? Ada yang tahu? Ya di Eropa pasti ya. Itu di Spanyol. Ya di Spanyol. Kemungkinan besar di situ. Ya. Kenapa Yunus mau berlari ke Tarsis? Ya. Kita perjalanan Yunus ya. Gathefer, dia kotanya dari Gathefer, mesti dia harusnya ke Niniwe. Niniwe ke utara ya, lebih ke utara. Tapi Yunus ke utara dan timur ya. Tapi Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis ya. Ke Tarsis berarti dia berlari, pergi ke arah yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Ya, ini benar-benar ke tempat yang paling jauh sekalipun. Dia pikir dengan tempat yang paling jauh sekalipun dia bisa melari dari panggilan ini. Ini mungkin seperti kita ya, mendapatkan perintah untuk pergi ke Bandung, ya ke Bandung itu kan nggak terlalu jauh ya, itu ke arah baratnya Jakarta ya, atau nggak usah Bandung deh, Semarang deh ya, agak jauh dikit lah ke Semarang ya. Semarang kalau dari Jakarta berarti ke arah timur ya, tetapi kita malah perginya ke Aceh, ke arah paling barat, ujung barat di Indonesia ya. Jelas nggak akan ketemu ya, kita pergi ke Aceh nggak akan ketemu pasti ya, benar, nggak mungkin ya kita Bandung, Semarang pindah ke Aceh gitu ya, nggak mungkin. Ini menggambarkan apa? Perlawanan Yunus kepada Allah dengan cara mencari jalan untuk menjauhi Allah. Karena Alkitab mencatat, jauh daripada hadapan Tuhan. Ya. Kenapa kenapa Yunus sampai lari meninggalkan pimpinan Tuhan ini? Kenapa ya? Ya, saya sih yakin ya, uh, ini lebih ke arah sentimen ya, sebenarnya lebih ke arah sentimen nasionalisme ya. Yunus itu sebenarnya hidup di zaman sebelum uh, Tuhan menghukum bangsa Israel Utara. Oh ya, Yunus berasal dari Gathefer, dia Israel Utara ya, atau Samaria. Nah, Yunus itu hidup ketika Syria, Asyur atau Assyria, betul ya, Assyria atau Asyur atau Niniwe itu menaklukkan Israel Utara, menaklukkan Samaria, di mana itu penaklukan yang sangat kejam, di mana ketika Asyur menaklukkan Niniwe, Israel, itu semua rakyatnya dibantai, ya, dibantai, dan juga rakyatnya itu diangkut sebagian besar, disebar ke daerah lain, dan itu benar-benar penaklukan yang paling menyakitkan dalam sejarah bangsa Israel. Israel Selatan atau Yehuda itu ditaklukkan oleh Babel, tapi Alkitab mencatat mereka kembali lagi dari pembuangan. Tapi nggak ada yang mencatat Israel Utara kembali dari pembuangan, nggak ada. Ya benar-benar itu penaklukan yang sangat menakutkan, dan sudah pasti bangsa Assyria itu bangsa yang sangat kejam. Ya, kalau kalau Assyria, Niniwe itu kalau sekarang tuh dalam geografi, kita belajar geografi, itu sekarang adalah kota Mosul di Irak. Kota Mosul, ini sekarang Mosul. Dan uniknya ya, ini ada sedikit harapan sedikit ya. Kota Mosul itu adalah kota yang paling banyak umat Kristen di Irak. Ya, jadi bayangkan kota yang dulunya seperti itu, tapi sekarang justru banyak umat Tuhan di sana ya. Nah, di dalam Niniwe itu ketika dibuka ketika disusuri kota lama Niniwe, kota lama Niniwe itu ditemukan lukisan di dinding itu tentang Lakish ya, pembantaian Lakish. Kota Lakish itu di Israel ya, di mana itu digambarkan Israel ketika dibantai itu kepalanya ya itu dipenggal pasti ya orang-orang, dan itu ditusukkan ke dalam tombak, di atas tombak disulah gitu ya, ditancapin kota-kota. Itu untuk menandakan bagaimana kejamnya bangsa Niniwe. Dan mereka bangsa Asyur itu benar-benar mereka punya kebiasaan ketika mereka menaklukkan satu kota, satu negara, itu nggak cuma dibantai tapi dibuang rakyatnya, dan nggak cuma dibuang, semuanya diubah, ciri khas bangsanya mereka nggak boleh lagi pakai bahasa aslinya, harus bahasa Aram ya. Dan juga nggak cuma itu, bangsa-bangsa lain ditaruh di tempat yang sudah dibuang.
Jadi ketika itu orang Israel tadi diangkut semua, disebar ke seluruh daerah, nah bangsa-bangsa lain yang nggak mengenal Allah ditaruh di Israel. Nah, makanya itu dan akhirnya karena singkat cerita kalau kita baca dalam Alkitab ya, itu bangsa-bangsa lain yang di Israel itu mereka waktu itu menyembah dengan apa? Dengan Tuhannya mereka. Tuhan mengirimkan singa-singa untuk untuk menyerang mereka semua. Sampai akhirnya didengar oleh raja dan akhirnya raja mengirimkan imam-imam Ibrani ya untuk sana mengajarkan apa? eh, ajaran Yahudi, ajaran kitab suci, dan makanya tercampur dan itu keturunannya dihidupi oleh orang Samaria. Makanya itu ada istilah orang Samaria. Kenapa orang Yahudi benci sekali orang-orang Samaria? Ya karena ini. Mereka tuh dianggap bukan bangsa asli Israel, bukan saudara dengan mereka, tetapi penyembahannya pun juga berbeda. Kenapa? Karena tercampur, ya tercampur dengan ajaran bangsa dan ajaran apa Ibrani. Ya, oke lanjut kembali. Bangsa Asyur itu terkenal yang seperti itu, kemungkinan besar penulis dari kitab ini kitab ini ditulis setelah setelah pembuangan. Ya, setelah Israel ditaklukkan. Kenapa? Ini untuk menggambarkan kepada kita semua pembaca bahwa ini ada suatu panggilan yang nggak main-main dari Tuhan. Kenapa? Ya bayangkan aja, coba kita nggak belajar dari peristiwa yang nggak terlalu jauh dari kita. Misalnya pada saat Perang Dunia Kedua, ada satu peristiwa yang benar-benar itu dikenang sebagai peristiwa yang pahit bagi semua orang, yaitu peristiwa Holocaust. Tahu Holocaust ya? Yaitu peristiwa di mana ketika orang Yahudi dibantai, disiksa oleh orang Jerman, khususnya Nazi Jerman. Ya, ini ibarat seperti menggambarkan kepada pembaca bahwa orang Yahudi disuruh mengabarkan kebenaran kepada Nazi Jerman. Kira-kira mudah nggak bagi orang Yahudi? Nggak akan mudah pastinya. Luka itu sangat dalam sekali. Bagaimana bangsa Assyria bangsa Asyur pernah menaklukkan mereka dan dibantai dan dihapus tanda kutip dihapus ya bangsa Israel ya dari muka bumi tanda kutip oleh bangsa Asyur. Suruh mengabarkan Injil ke mereka itu bukan sesuatu yang mudah ya. Ya mungkin sekilas kita bisa ya ada sedikit apa empati ya dengan Yunus ya. Kenapa kok nggak mau ya? Karena seperti itu. Ini ibarat ya, kok disuruh pergi kayak saya, suruh mengabarkan orang yang paling dibenci gitu ya. Kalau bisa dibantai deh gitu ya. Makanya kita baca di pertemuan berikutnya pasal 3 dan pasal 4 bagaimana pergumulan Yunus tuh benar-benar kayak dicurahkan semua. Kenapa dia sampai bersikap seperti kanak-kanakan. Ya, lanjut kembali. Nah, Yunus yang berusaha dari panggilan Tuhan, dia pergi ke paling barat, jauh. Ya, tapi Tuhan di ayat berikutnya menurunkan angin ribut. Angin ribut ke laut dan terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, ini sebuah metafora ya. Bagaimana kapal itu hampir terpukul hancur. Kalau dalam bahasanya itu kapal itu mau dihempaskan, mau dipukul, mau apa? Dihempaskan habis gitu. Kayak dihancurin sehancur-hancurnya. Itu untuk digambarkan seperti itu. Nah, itu tentunya ini adalah sebuah badai yang sebenarnya pelaut tuh saya yakin setiap namanya pelaut ya, entah itu nelayan atau pelaut, pasti mereka sudah sudah sangat hafal dengan namanya badai. Ya, mereka cukup melihat langit aja biasa sudah tahu. Apalagi kalau zaman sekarang sudah canggih ya, sudah ada navigasi, kita bisa laporan cuaca, ada badai kita bisa hindari, begitu ya. Tetapi kalau zaman dulu para pelaut tuh cukup melihat aja, mereka tahu nih badai yang benar atau enggak. Tapi sampai akhirnya mereka apa? Buang semua muatan, ya. Buang semua muatan dan sampai mereka berseru pada Allahnya. Berarti itu bukan badai yang biasa. Ya. Kenapa bukan badai yang biasa? Karena Tuhan yang menurunkannya. Ya, ini benar-benar menurunkannya bukan karena Tuhan iseng, bukan Tuhan iseng ya, atau juga bukan karena proses alam, tapi karena apa? Karena Yunus kabur ya. Dan akhirnya datanglah nakoda sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, bersolah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, ini bayangkan Yunus ketika badai besar, kok bisa-bisa dia tidur nyenyak ya? Bisa bayangkan kapal tuh seperti apa gitu ya, terus semua orang teriak dan mungkin air juga ikut masuk mungkin ya, tapi kok bisa tidur nyenyak ya? Sampai akhirnya dibangunkan oleh siapa? Nakoda ya. Ini menggambarkan betapa benar-benar kayak betapa jauhnya Yunus lari, sampai badai pun nggak kerasa sama dia ya.
Lalu berkata mereka, ayat ke-7, kalau kita baca, akhirnya para para orang di atas, para pelaut mereka membuang undi, ya, membuang undi untuk menentukan siapa, karena siapa yang biang kerok dari semua peristiwa ini, untuk siapa, karena malapetaka ditimpakan kepada mereka. Nah, buang undi ini seperti adalah Urim dan Tumim, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dalam Perjanjian Lama ini hal yang biasa, ya, untuk mencari kehendak Tuhan. Biasanya tuh para imam itu mereka membuang ada seperti kayak batu hitam dan putih. Mereka melihat, mereka buang, kita kehendak Tuhan yang mana, seperti itu. Dan itu adalah hal yang biasa. Dan ini yang kena ini adalah Yunus, ya. Nah, ini hal yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, berkata mereka, beritahu kepada kami, karena karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini, dan apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang, dan apa negerimu, dari bangsa manakah engkau? Ini menunjukkan bahwa, ya, oke, Yunus, silakan kamu uh, buka deh, kamu kenapa nih, cerita ya. Lalu sautnya, Yunus berkata apa? Yunus menjawab mereka dengan katakan bahwa dia adalah seorang Ibrani. Oke? Aku takut akan Tuhan, ya. Allah yang empunya langit yang telah menjadi lautan dan daratan. Ya, di sini Yunus bisanya memproklamirkan siapa tuh Tuhan. Padahal dia dari ngapain? Kabur dari Tuhan, ya. Dia memproklamirkan bahwa Tuhan yang dia sembah itu bukan Tuhan seperti Tuhan-Tuhan kalian. Kalau Tuhan kalian itu adalah Allah yang bersifat lokal, hanya di daerah masing-masing, dan juga seksional. Seksional maksudnya apa? Allah yang nggak maha kuasa, hanya berkuasa pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, ada orang percaya pada dewa matahari, yaitu dia tugasnya spesialisnya adalah matahari, atau dewa bulan, atau dewa laut, dewa air. Itu adalah bentuk kepercayaan yang lazim pada zaman itu, politeisme, yaitu Allah tuh ada banyak dan masing-masing punya perannya masing-masing dan punya bidangnya masing-masing. Ya, kalau ada badai, misalnya contohnya orang Yunani, mereka kalau ada badai, mereka berdoanya bukan kepada dewa Ares. Ares itu dewa perang, bukan. Tapi mereka berdoanya kepada dewa Poseidon. Poseidon itu dewa lautan. Ya. Ketika lagi perang, ya, mereka nggak berdoa kepada dewa Afrodit, ya. Dewi Afrodit. Afrodit itu dewi kecantikan, ya. Tapi mereka berdoa kepada dewa Ares, ya. Bahkan ketika orang sudah mati, mereka nggak berdoa kepada Zeus, tapi berdoanya kepada siapa? Hades, dewa kematian. Nah, itu adalah bentuk kepercayaan yang lazim pada saat itu. Nah, sedangkan Yunus dia memproklamirkan Tuhan, dia Tuhan semesta alam yang punya langit dan bumi dan menjadikan lautan dan daratan, satu Tuhan, ya. Yunus memproklamirkan dan terbukti orang-orang itu menjadi sangat takut. Ini benar-benar kuasanya Yunus besar sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yunus hanya cerita gitu aja, ya, satu kata itu, satu kalimat saja. Semua orang menjadi takut, ya. Lalu mereka bertanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan sampai diulang 3 kali. Bapak Ibu sekalian, berarti itu adalah hal yang ditekankan penting oleh penulis, ya. Bahwa Yunus sedang kabur, ya. Dan kaburnya adalah hal yang serius, ya. Dan kira hal itu diberitakan kepada mereka. Terus mereka bertanya, yaudah, terus kamu mau gimana nih, ya kan? Apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang lagi, sebab laut semakin bergelora, ya. Maksudnya mungkin adalah Yunus, ya udah kamu bikin apa gitu, ya, minta ampun sama Tuhan kayak atau apa. Tapi Yunus bilang apa? Angkatlah aku dan buang ke laut, ya. Sebab laut ini jadi gara-gara aku. Bayangkan, tetapi kita mencatat di bagian berikutnya bahwa orang-orang tuh nggak langsung buang Yunus, tapi mereka berdayung ke darat. Betapa orang ini peduli dengan Yunus sebenarnya. Enggak, jangan, kita selamatin kamu, kita turunin kamu aja deh. Balik lagi deh kamu ke sana gitu, ya. Balik lagi ke sana gitu kan, kamu jalankan tugasmu. Tapi laut semakin bergolak, akhirnya orang-orang tersebut berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Dan lalu mereka mengangkat Yunus dan membuang ke laut, dan laut berhenti seketika. Nah, di sini kemudian berikutnya mencatat bahwa orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikat nasar. Saya nggak tahu deh mempersembahkan korban di tengah kapal itu bagaimana ceritanya, ya, harus apinya sebesar apa, ya. Ya, tapi intinya untuk menggambarkan bahwa betapa orang ini sangat serius akhirnya mereka
menjadi percaya kepada Tuhan, Yahweh gitu ya, Yehova, Allah bangsa Israel, Allah Tuhan semesta alam. Nah, dan mengikrarkan nazar dan mereka berarti apa? Mereka menjadi umat Allah. Mereka percaya hanya karena apa? Yunus kabur dan hanya karena perkataan Yunus. Karena mereka menyaksikan sendiri, iya ini benar, ini badai ini bukan badai biasa. Buktinya apa? Setelah kami buang, beres. Ini benar-benar Tuhan ya naruh dan mereka menjadi sangat takut. Nah, di sini adalah saya sampaikan poin kedua, ya ini menjadi sebuah ironi atau paradoks ya. Pertama, nabi Tuhan, seorang nabi Tuhan tapi kabur dari hadapan Tuhan. Bayangkan, dia nabi Tuhan, utusan Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar di kelas katekisasi. Siapakah itu nabi? Nabi adalah wakil Allah terhadap manusia yang harusnya menyampaikan pesan Allah. Seharusnya seorang nabi dia menjalankan perintah Tuhan, ya. Tapi yang Yunus lakukan apa? Kabur. Ini sebuah paradoks dan ironi yang pertama ya. Dan seorang nabi Tuhan tapi tidak takut kepada Tuhan. Terbukti Yunus lari ya. Bahkan ya, siapa yang percaya akhirnya kepada Tuhan? Para pelaut tentunya, bukan Yunus. Seharusnya siapa yang percaya kepada Tuhan? Seharusnya Yunus, seharusnya, ya kan? Tetapi siapa di sini yang akhirnya percaya kepada Tuhan? Para pelaut. Para pelaut mungkin adalah orang yang mungkin nggak kita pikirkan ya. Mungkin kita kalau lihat para pelaut ya pada umumnya, bagaimana standar kehidupan kehidupan mereka? Apakah mereka orang yang benar-benar secara moral bisa dijadikan panutan? Kebanyakan pelaut. Ya maaf ya, mohon maaf, di sini bukan bermaksud kalau misalnya ada keluarga yang bekerja sebagai pelaut ya, bukan atau nelayan ya, bukan maksud untuk merendahkan. Tetapi dibandingkan dengan Yunus yang seorang nabi Tuhan, yang seorang terdidik, dari level pendidikan, kira-kira sama atau berbeda? Saya yakin pasti berbeda. Dan juga ya para pelaut ya jujur aja, biasa kebanyakan laki-laki. Laki-laki biasa kalau di tengah kapal biasa bagaimana dari bicara mereka, mungkin mereka bisa terbiasa berbicara kasar. Ya kan biasanya gitu kan. Tetapi itu orang yang seharusnya kalau kita bandingkan dengan Yunus, para pelaut dan Yunus, seharusnya siapa yang takut kepada Tuhan? Harusnya Yunus. Tetapi pada faktanya, siapa yang takut kepada Tuhan? Para pelaut. Bukankah paradoks seperti ini biasa juga terjadi dengan kita, orang-orang Kristen? Kita yang kadang seharusnya takut kepada Tuhan. Tapi berapa banyak justru kita nggak takut sama Tuhan. Justru Tuhan pakai orang lain yang mengingatkan kita. Orang yang bukan umat Tuhan. Ya. Dan ketika seperti itu terjadi itu bukan itu jadi sebuah hal yang memalukan. Bagaimana nama Tuhan akhirnya dipermalukan, dibuat tertawaan. Berapa banyak kita orang Kristen, gereja Tuhan, yang seharusnya menjadi berkat, yang menunjukkan bahwa takut akan Tuhan, ya, pada akhirnya tidak bisa menjadi berkat itu. Ya. Malah orang lain yang akhirnya mengingatkan kesalahan kita, yang menyatakan kesalahan kita, itu bukan hal yang memalukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan kalau kita sendiri nggak bisa menjadi berkat? Kita sendiri nggak menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat akibat ulah Yunus. Siapa yang harus menanggung konsekuensinya? Akibat para ulah Yunus yang kabur dari Tuhan. Siapa yang harus menanggung konsekuensinya? Para pelaut. Ya. Orang yang nggak bersalah. Ya. Oke, mungkin melalui peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat, ketetapan Allah. Mungkin maksud ini Tuhan bisa pakai juga untuk mentobatkan para pelaut. Mungkin di balik ketidaktaatan kita, Tuhan justru pakai itu untuk kemuliaan Dia. Ya. Misalnya iblis berusaha untuk mengacaukan rencana Tuhan. Mungkin iblis dia tahu kalau orang yang sudah diselamatkan, ya, itu nggak akan bisa binasa sampai kapanpun. Tetapi iblis akan berusaha kepada kita untuk supaya hidup kita semua rusak. Jadi Tuhan nggak bisa pakai kita. Ya. Tetapi kalau itu terjadi, ya, apakah iblis menang? Tidak. Tuhan tetap yang menang. Buktinya apa? Ini seperti contoh. Mulai peristiwa Yunus, justru para pelaut bisa bertobat pada akhirnya, mengenal Tuhan. Orang-orang lain bisa mengenal Tuhan. Ya, mungkin juga dari peristiwa kita. Banyak, saya percaya di balik misalnya kita sering mengalami kejatuhan dalam dosa.
tetapi di balik itu justru menyatakan betapa Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, kita kecil, dia Tuhan yang besar, dan iblis mungkin berasa bahwa ini kacau rencana Tuhan, tapi enggak sebenarnya. Iblis enggak menang sama sekali. Justru Tuhan yang menang. Berapa banyak terjadi peristiwa itu. Ya. Saya pernah ingat waktu itu ada seorang murid ya. Saya dapat sharing dari dosen saya waktu ketika saya kuliah menjadi guru ya. Itu ada seorang murid, dia berkata, saya mau kuliah di Amerika, di universitas terkenal yang itu universitas itu terkenal nggak mengenal Tuhan. Ya, dia akhirnya setelah dia 1 tahun kuliah, dia nih anaknya ini loh apa, ateis, ya, anaknya ateis dia free thinker, pemikir bebas, dia nggak percaya Tuhan, ya. Pada akhirnya, tahu-tahu dia mengirimkan email kepada gurunya yang Kristen, Sir, setelah saya kuliah di sana, saya mendapatkan 2 komunitas, yaitu orang tua saya memaksa saya ke gereja, ya, dan juga ke kampus. Saya di kampus. Ini seperti 2 dunia yang bertolak belakang. Ya. Gereja orang percaya Tuhan, kampus orang yang nggak percaya Tuhan. Tetapi di gereja saya lihat betapa mereka munafiknya mereka. Betapa mereka yang bahkan ketika saya bertanya pun saya malah dihakimi. Ya. Tapi setelah melihat betapa ateisnya dosen-dosen saya, betapa munafik orang-orang Kristen, saya renung, saya mau menjadi pengikut Kristus. Saya berkata seperti itu. Betapa manusia ini nggak sempurna. Ya. Saya kecewa pada manusia, tapi apa saya kecewa? Ateis, nggak mau jadi ateis, mereka ngeri banget kayak gitu pemikirannya, bebas sekali. Menjadi orang Kristen seperti itu. Akhirnya saya mau menjadi orang Kristen. Saya nggak peduli dengan apapun. Saya yakin dengan keputusan saya. Dan juga kita lihat bahwa ketika akibat kesalahan Yunus, para pelaut yang nggak besar harus menanggung akibatnya. Nah, berapa banyak di antara kita yang harus menanggung konsekuensi akibat kesalahan yang dilakukan oleh kita? Ini terus menunjukkan pada kita bahwa akibat dari kita lari dari panggilan, dari Tuhan, jauh dari harapan Tuhan, kita berbuat dosa, itu akibatnya nggak main-main. Satu komunitas yang kena. Berapa banyak keluarga yang akhirnya hancur karena orang tuanya salah satunya berbuat kesalahan. Mungkin misalnya ada orang yang selingkuh misalnya, akhirnya dipecat dan akhirnya nggak tahu makan apa keluarganya. Ekonomi kesusahan, kesulitan. Berapa banyak juga misalnya institusi, ya, masyarakat, karena akibat dosa satu orang akhirnya semua yang kena. Dalam perjanjian lama misalnya ada contoh ketika Akan berbuat dosa, ketika itu mereka bangsa Israel pelaku kalah terus ya, sampai akhirnya ketahuan ternyata ada satu orang berbuat dosa, Akan. Kalau kita baca kisahnya di perjanjian lama seperti itu. Hanya karena satu orang, bangsa yang tangguh siapa? Satu bangsa. Ya. Pernah ada satu ketika, ada satu lembaga pelayanan namanya World Vision, atau Wahana Visi. Kalau di Indonesia namanya Wahana Visi. Bapak Ibu mungkin tahu ya, lembaga Wahana Visi. Itu lembaga Kristen. Ya, lembaga pelayanan Kristen. Kalau di dunia itu namanya World Vision. Itu lembaga ini bekerja dengan cara merawat atau mengasuh banyak anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kesulitan, miskin. Dananya dari mana? Dari para donatur yang menyumbang, yang mau berbagian. Jadi dia membantu orang yang kita mau menyumbang untuk disalurkan pada anak-anak ini yang kesulitan. Nah, suatu ketika ada kasus di mana salah satu pengurusnya berbuat dosa yang cukup serius. Kalau nggak salah, saya nggak tahu, saya lupa ingat ya, saya nggak berani bicara juga. Mungkin kalau nggak salah masalah homoseksualitas, nggak salah. Di situ pada akhirnya banyak donatur-donatur yang mengatakan, oke, World Vision kayak gini ya, oke, kita stop. Saya nggak mau mendanai lagi World Vision. Tetapi akibat dari peristiwa itu, siapa yang menanggung konsekuensinya? Siapa? Ya anak-anak itu. Anak-anak yang sama ini hidup bergantung daripada donatur-donatur. Tapi karena peristiwa ini, banyak orang yang nggak percaya dengan World Vision. Sehingga akhirnya mereka harus mengorbankan anak-anak. Di sini kita bisa belajar. Biarlah kita bisa merenungkan hal ini. Ketika kita berbuat sesuatu dalam menjalani hidup, ya kita harus benar-benar ada tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena nggak main-main konsekuensinya. Kemudian ada paradoks yang lainnya. Seperti yang saya paparkan atas mengenai tadi pelaut ya, lihat yang takut Tuhan harusnya Yunus, tapi malah kebalik ya. Ada paradoks yang lainnya ya. Yaitu apa? Semakin kita menjauh dari Tuhan,
maka semakin juga turun hidup kita. Kualitas hidup kita akan semakin turun. Saudara sekalian, pada bagian ini mungkin nggak terlalu jelas dalam Alkitab bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris ini cukup jelas. Misalnya, Yunus ketika dimulai bagian ini dimulai dengan apa? Yunus pergi ke Yafo. Mungkin boleh tampilkan lagi petanya. Ya. Dari Keter ke Yafo atau ke bahasanya Siopa. Ya. Kemungkinan besar Yafo ini sekarang ini Tel Aviv ya. Tel Aviv Java karena di pinggir laut ya. Tel Aviv Java di Israel sekarang. Nah, itu kita lihat dari secara geografis Yopa atau Yafo berada di selatan. Ya. Dan kita secara jelas menulis apa? He went down to Joppa. Berarti Yunus turun ke Yafo. Ya, aduh, susah banget bahasa Inggris terbaliknya, beda banget ya. Nah, ini kan turun. Nggak cuma itu. Ketika Yunus membeli tiket kapal, dia naik, kita baca Indonesia menulis apa? Dia naik ke kapal. Kita menulis apa? He went down it. Dia turun ke kapal. Nggak cuma itu. Ketika turun ke kapal, kita mencatat berikutnya adalah Yunus apa? Turun ke bagian bawah kapal. Makin turun lagi. Ya. Kemudian dia berbaring. Ya. Berbaring itu adalah bahasa lay down. Lay down berarti apa? Turun lagi. Ya. Dan tertidur. Nah, kalau dalam NIV itu menjelaskan lebih detail bahwa he fell into deep sleep. Fell, jatuh ke dalam tidur yang nyenyak. Makin turun lagi. Gak cuma itu. Ketika Yunus akhirnya dibuang ke laut, ya, itu berarti kalau dari laut berarti dari kapal turun dari kapal. Makin turun lagi grafiknya. Dan ketika ikan besar akhirnya menelan Yunus, sudah pasti kalau ikan besar nggak mungkin ikan itu di permukaan itu, pasti ikannya akan ke bawah, dasar. Makin lama makin turun. Dan terbukti di ayat di pasal kedua, Yunus berkata apa? Bahwa dia turun dari dunia orang mati, ya Pak, maksudnya sampai di dasar gunung-gunung ya kan ya. Itu makin lama makin turun. Terlempar aku dari hadapan engkau. Sampai pada titik Yunus akhirnya apa? Kembali kepada Tuhan. Ada kiastik ya dalam ini ya. Makin turun, ketika itu engkau menaikkan aku. Ketika aku memandang wajah Tuhan, engkau menaikkan aku. Baru ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menaikkan hidup kita. Ini ada suatu paradoks ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita lari mengingatkan Tuhan, jangan harap hidup kita akan lebih baik ya. Mungkin secara ekonomi ya bisa, tapi bagaimana apakah hidup ini dia diukur dari ekonomi saja? Tentu tidak. Bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan moral kita? Ya, mungkin secara moral mungkin baik menurut standar moral dunia, tetapi pemikiran kita makin jauh dari Tuhan. Ya. Bagaimana dengan nanti misalnya ketika kita oke kita tinggalkan Tuhan, ya anak-anak kita ke depannya nanti bagaimana? Apakah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Keturunan kita apakah menjadi punya hidup yang kekal atau yang binasa? Ya, kita harus pikirkan baik-baik bahwa jangan pikir kalau kita lari dari Tuhan itu selesai, enggak. Kita akan menghadapi siklus yang makin turun. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah familiar dengan peristiwa seperti ini ya. Ketika ada saatnya kita mungkin kita lari dari Tuhan, kita nggak taat pada Tuhan. Justru yang ada kita makin turun, merasa kayak hidup kita kok grafik rohani kita semakin turun. Pernah ya Bapak Ibu pasti pernah ya merasakannya ya. Sama seperti misalnya saya boleh sharing ya, sharing sedikit. Waktu bagaimana kami memulai pelayanan, saya uh, menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan sekitar tahun 2010. Tapi baru masuk STT itu kurang lebih tahun 2018. Ada 8 tahun. Ya. Sekilas saya menyesal kenapa saya buang, tapi saya yakin ini pimpinan Tuhan sih. Ya, setiap orang waktu berbeda-beda. Tapi ada hal yang menarik. Waktu itu ketika saya sudah pernah berjanji jadi hamba Tuhan, ya. Waktu itu ketika kami menikah, ya. Kami saya selalu sharing kepada istri saya waktu itu bahwa ya kapan nih waktunya? Mungkin 2 tahun lagi jadi hamba Tuhan. Oh, udah deh. Ya, itu mungkin kamu lagi euforia gitu ya. Lagi euforia, jadi udahlah, nantilah saatnya lah. Kamu belum siap jadi hamba Tuhan. Emang bener sih, saya belum sampai kapanpun kita nggak akan siap ya untuk mengikuti panggilan Tuhan ya. Akhirnya kami pindah ke Papua, ya. Waktu itu BK baru masih di perut ya. Anak pertama kami masih di dalam kandungan. Kami pindah ke Papua, itu tujuannya sebenarnya bukan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi untuk apa? Rencana mau membuka bisnis di sana. Ya, membuka bisnis ya. Tapi memang dasar memang kami nggak dipanggil untuk berbisnis ya. Memang nggak dipanggil untuk itu ya. Di sana kami mengalami tanda kutip kekeringan, baik kekeringan rohani, ya bahkan masuk ke hal yang lain. Ya, sampai satu ketika, ya
Saya waktu itu sampai merasakan kejenuhan luar biasa, betulan. Saya merasakan kekeringan luar biasa, saya sampai frustasi, saya sampai stres yang minta ampun. Benar-benar stres banget. Kenapa? Di Papua, di negeri orang yang jauh dari ini, tentu saja di Papua masih di kotanya, gitu ya. Tetapi eh, di kota Jayapura Sentani itu tetap masih jauh lah sama Jakarta ya. Kangen sama Jakarta, mau pulang tapi nggak bisa pulang, gitu ya. Karena tiketnya mahal gitu ya. Nggak bisa pulang juga. Terus gimana? Sampai suatu ketika ada satu mujizat ya. Tuhan waktu itu eh, istri saya bisa ke Jakarta ya. Dan di saat yang bersamaan mengikuti itu karena ke Jakarta karena kakaknya lagi ada acara mau mau lamaran ya, diajak dia ikut. Dan itu ada mujizat ketika itu hari Minggu mengikuti ibadah ya. Dan kebetulan ibadah itu lagi ada retret juga untuk orang-orang yang pernah dipimpin oleh hambanya pendeta Siventong yang pernah mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan tapi nggak tahu gimana mulainya. Ada retret khusus untuk dipandu orang-orang ini. Ya bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Sampai akhir di situ ya istri saya bertobat ya. Dan pulang-pulang membawakan berita sukacita yang benar-benar seperti kayak kekeringan di tengah padang gurun tapi dapatkan air, segelas air yang secukup. Itu saya merasakan seperti itu betul. Istri saya waktu pulang langsung kata, "Oh, kita harus bertobat." Kenapa? Kamu pernah menyalahkan diri jadi hamba Tuhan kan? Ayo, harus bertobat. Kita mau lari dari panggilan itu. Ayo. Dan puji Tuhan, ketika itu saya bergumul ya, tiba-tiba ketemu dengan orang yang dari luar negeri mau menawarkan beasiswa kepada saya. Waktu itu saya bergumul lagi, gimana nih masuknya nih caranya? Kamu cukup kontak aku aja, ya, cukup email aku. Kamu gak usah khawatir semuanya. Ya. Tapi di tengah pergumulan itu tiba-tiba saya bertemu dengan misionaris di Papua, diajak untuk melayani di pedalaman. Ya, akhirnya Tuhan pimpin melayani di pedalaman. Di situ saya mengajar. Dan ketika saya gumulkan baik-baik, oke, tahun depan ya saya harus memulai dengan langkah iman kami memulai dan puji Tuhan Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami, nggak tahu sampai kapan, nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Pasti kita mengalami jatuh bangun. Iya, saya rasa kita juga semua manusia yang lemah ya bisa mulai jatuh bangun. Tapi yang penting adalah kita ingat ya kan panggilan Tuhan pada hidup kita. Dalam hidup kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatlah apa yang Tuhan inginkan dari hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Biarlah kita hidupi itu. Ya, di dalam bidang kita masing-masing. Ya, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi corporate, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi hamba Tuhan, apapun itu. Ya, biarlah cari kehendak Tuhan. Ya, kejarlah itu. Kemudian bagian yang ketiga, di dalam doa Yunus di pasal kedua, kita dapat melihat Yunus seolah mengucapkan pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengucapkan kata-kata yang baik. Seolah-olah nggak ada yang salah dari kata-kata ini dari pasal 2 kalau kita baca ya. Doa ucapan bahkan LAI memberikan judul adalah doa ucapan syukur. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya menunjukkan Yunus belum bertobat. Kalau dari mana? Kita coba baca Yunus 2 ayat 8, coba kita baca sekali lagi. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia dan yang mengasihi mereka dengan setia. Sempat-sempatnya Yunus mention siapa? Bangsa lain, orang yang nggak mengenal Tuhan. Padahal faktanya, Yunus baru saja diselamatkan oleh siapa? Justru siapa? Justru sebenarnya yang nggak setia. Siapa justru sebenarnya nggak setia, Bapak Ibu Saudara kalian? Yunus kan ya, bukan bangsa lain. Siapa yang justru yang sebenarnya meninggalkan Tuhan? Yunus. Tapi pas sempat-sempatnya dia mention mereka. Ya. Nah ini ya, kadang-kadang kita seperti ini juga Bapak Ibu Saudara, kita nggak sadar akan kesalahan kita. Kita fokus pada orang lain. Ya. Justru ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada teguran, itu Tuhan sedang deal pribadi dengan kita. Tuhan sedang deal pribadi dengan kita. Seharusnya kita benar-benar kita peka. Tetapi kita bukannya kita sering gitu, kita malah nggak peka akan kesalahan kita. Kita malah fokus pada orang lain. Ya. Bahkan lebih parah lagi di ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan ialah dari Tuhan. Sempat-sempatnya lagi Yunus apa? Meninggikan diri. Bahwa aku orang bersyukur. Aku orang bersyukur. Apanya? Yunus bukan orang yang bersyukur. Dia meninggalkan Tuhan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya Yunus. Betapa rapuhnya Yunus. Betapa Yunus itu seperti kita juga, gambaran kita. Yang justru harusnya kita bertobat, tapi malah kita nggak bertobat. Malah kita fokus pada orang lain, malah merasa diri kita yang paling
baik. Pada fakta siapakah yang menolong Yunus? Orang-orang itu. Siapa yang peduli dengan yang mengingatkan Yunus untuk berdoa? Orang-orang itu di kapal tadi. Ya. Bahkan Yunus bisa hidup. Ya. Ayat ke-10 berfirman Tuhan dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus bisa hidup, nggak jadi mati. Itu gara-gara siapa? Orang Niniwe. Karena misi Tuhan itu lah, Tuhan Yunus ke Niniwe. Kalau nggak Yunus sudah mati. Dia lupa hal itu. Ya. Dan Yunus juga ingin mempersembahkan korban. Itu di mana Bapak Ibu Saudara? Kalau mempersembahkan korban orang Israel itu di Yerusalem, nggak bisa di tempat lain. Harus di bait suci. Yunus sebenarnya masih belum mau ke Niniwe. Maunya kemana? Ke Yerusalem. Padahal Tuhan suruhnya kemana? Ke Niniwe. Ini menunjukkan betapa ini seperti kita kadang-kadang, ya. Justru Tuhan ingin kita menggumulkan sesuatu yang kita nggak suka. Tapi justru bukankah itu kadang-kadang sering kali yang Tuhan suruh itu justru itulah yang justru menyelamatkan kita, tanda kutip. Ya, itu yang justru membuat kita hidup, tanda kutip. Misal, ya kan sering pasti gitu kan kita mengalami hal itu. Ya biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kita ini seperti Yunus? Minta Tuhan untuk selidiki hati kita. Minta Tuhan untuk taruh kudus, untuk menuntun kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Bahwa apakah mungkin di dalam doa-doa kita, justru sebenarnya itu bukan kita menyetir Tuhan, kita nggak mengerti maksud Tuhan. Bahkan mau mendikte Tuhan supaya mengikuti maunya kita. Biarlah seperti itu. Saya akan tutup dengan mengkaitkannya dengan Kristus. Pertama, konsekuensi dari ketidaktaatan Yunus itu harus ditanggung oleh orang sekitarnya yang nggak bersalah. Begitu juga dengan kita. Kesalahan-kesalahan kita nggak jarang, orang lain yang harus menanggung. Tetapi Kristus, dia nggak bersalah. Tapi dia yang harus menanggung semua konsekuensi akibat dosa di atas kayu salib. Dengan rela hati Kristus menanggung semua konsekuensi yang telah kita perbuat. Supaya apa? Kita tidak memperoleh penghukuman. Justru supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia yang mati supaya kita hidup. Ya. Kemudian, Yunus yang nggak taat kepada Tuhan. Dan juga begitu juga kita yang nggak taat kepada Tuhan. Semakin lama, semakin turun. Tanda kutip yang seperti digambarkan. Semakin jauh dari harapan Tuhan. Tetapi, Kristus melihat begitu. Justru dia yang taat. Tadi Yunus nggak taat. Ini Kristus yang taat. Justru makin menjauh dari surga. Makin turun. Dia turun ke bumi. Turun ke tempat yang paling hina. Ya, bahkan mati, dihina, direndahkan. Walaupun di kayu salib itu adalah sebuah kemuliaan, tapi itu sebenarnya penghinaan yang besar. Ya. Orang Yahudi mencatat bahwa di kitab suci bahwa mereka menggelengkan kepala. Kalau orang Yahudi menggelengkan kepala itu tanda itu apa? Itu penghinaan banget. Ya, penghinaan banget. Dia rela ya terpisah dari Allah Bapa, mati, turun dalam kerajaan maut. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita boleh naik ke surga. Kiranya ini menjadi dapat perenungan bagi kita dan menghibur bagi kita semua bahwa dari paradoks ini Kristus justru yang nggak salah, dia jadikan salah. Yang justru yang taat mendapatkan konsekuensi ketidaktaatan kita. Supaya apa? Kita semua menjadi peroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan.